pagi Papa Mama dan juga anak-anak SMP dan SMK Meta Maitreya yang ada di rumah. Welcome back to MM Show. Senang sekali saya Miss Deborah bisa berjumpa dengan Papa Mama dan juga anak-anak sekalian. Nah, Papa Mama dan anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan juga buat Papa Mama yang masih dalam keadaan sakit, semoga segera pulih supaya kita bisa dapat berjumpa dan beraktivitas kembali. Nah, Papa Mama, banyak nih kan dari kita yang harus bekerja di rumah selama masa pandemi. Anak-anak juga harus stay di rumah, belajar kita lakukan semua hal dari rumah. Pernah nggak sih Papa, Mama, dan juga anak-anak sekalian merasa bosan dengan aktivitas dan juga kegiatan yang ada di rumah? Kalau bosan, pernah nggak sih kepikiran untuk mencari suatu aktivitas yang bisa membuat kita lebih kreatif dan produktif selama ada di rumah? Sekalipun kita punya banyak waktu luang di rumah, kita harus tetap produktif dan juga bisa berkarya dari rumah. Nah, Papa Mama, kalau Papa Mama dan anak-anak sekalian butuh inspirasi, kebetulan banget nih. MM Show episode yang kedua kali ini akan mengajak Papa dan Mama untuk melakukan suatu kegiatan yang sangat produktif, yaitu kegiatan 3M. Apa itu 3M? 3M adalah singkatan dari menanam, merawat, dan juga menuai dengan pupuk organik. Jadi dengan kegiatan ini kita semua akan diajak untuk menanam dengan menggunakan pupuk organik yang berasal dari sampah ataupun sisa-sisa yang masih bisa kita gunakan sebagai pupuk pengganti kompos nantinya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu banyak sekali terdapat di lingkungan sekitar kita. Jadi Papa, Mama, dan anak-anak sekalian bisa menggunakannya dan mendapatkannya dengan baik. Pasti pada penasaran kan? Apa saja yang harus kita lakukan, yang kita perlukan dalam kegiatan kali ini? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Oke Papa, Mama, dan anak sekalian, jumpa lagi ya dengan saya Miss Deborah. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh Master Green yang akan menjelaskan kepada kita cara menanam sebuah tanaman. Kira-kira apa ya tanamannya? Yuk kita tanya langsung aja sama Master Green ya. Halo Master Green. Halo Bu Deborah dan halo selamat pagi semuanya, Nana Bapak dan serta Papa Mama yang ada di rumah. Nah, di sini saya Master Green dengan Sir Irfandi akan nih menjelaskan bagaimana cara menanam tanaman, dan kali ini bibitnya yaitu bunga keladi. Wow, bunga keladi ya Pak ya? Iya benar sekali, Bu. Pasti ini disukai banget nih sama mama-mama di rumah. Yuk kita saksikan yuk, gimana nih Pak? Apa saja yang kita perlukan untuk menanam bunga keladi ini Pak? Nah, yang kita perlukan nih Bu, yang itu pertama ada pot. Nah, tentunya ini sebagai wadah untuk anak-anak Bapak semuanya melakukan penanaman. Selanjutnya yaitu ada tanah. Yang selanjutnya ada juga bibit keladinya. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu ada pupuk sampah organiknya, yaitu di sini anak-anak Bapak bisa temukan seperti daun-daun kering ataupun rumput-rumput yang anak-anak Bapak bisa temukan di lingkungan sekitar anak-anak Bapak semuanya. Dan juga yaitu yang tak kalah pentingnya juga dalam kondisi menanam ini kita tetap harus bersih, sehingga anak-anak Bapak ketika melakukan penanaman seperti memegang tanah, memegang bunganya, anak-anak Bapak tetap terhindar dari virus-virus yang ataupun kuman-kuman yang ada di tanahnya seperti itu. Harus tetap steril ya Pak ya? Ya benar sekali. Dan yang juga yang terakhir yaitu tentu tanaman juga butuh air seperti itu. Ya. Oke Pak, nah kami udah penasaran banget nih Pak, gimana sih cara menanam bunga kaladium yang simple tapi juga tepat ini Pak? Nah, yuk Pak, kita praktekkan aja langsung ya Pak ya? Oke, kita praktekkan saja langsung. Langkah pertama tentunya kita harus menggunakan sarung tangan. Karena untuk tetap anak-anak Bapak steril dalam melakukan penanaman, tentu kita harus menggunakan sarung tangan. Nah, jangan lupa ya anak-anak ya, pakai sarung tangan. Oke, selanjutnya langkah untuk kita menanam selanjutnya yaitu sampah organiknya kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukin ke dalam potnya. Saya bantu ya Pak ya? Ya, Bu. Oke, sudah kita masukin nih sampah organiknya. Selanjutnya kita masukkan tanah secukupnya sampai jangan terlalu penuh dulu. Jadi kira-kira cukup untuk tanamannya ya Pak ya? Iya benar sekali Bu. Ya, nah anak-anak jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit, supaya nanti tanahnya ini cukup menjadi media tanam bagi bunga kaladium ini. Oke, nih kan udah secukupnya nih tanah yang kita masukkan. Selanjutnya kita beri rongga di tengah-tengah dari tanah yang sudah kita masukkan ini supaya tumbuhan yang kita masukkan bisa ditanam seperti itu. Oh, jadi kita buat seperti lubang ya Pak Iya, ya? benar sekali. Oke, jadi ini nanti untuk tempat dari bunganya ya Pak, di tengah-tengah ya? Iya. Oke. Nah, sudah dilobangin seperti ini.
Jangan terlalu besar juga ya Pak Iya. Ya, kira-kira secukupnya untuk tanamannya. Nah, selanjutnya kita masukkan tanamannya atau bibit yang anak-anak punya. Ya, di sini Bapak akan mencontohkan tanaman yang Bapak tanam yaitu bunga keladi. Ya, nah bunga keladi ini Pak, kalau bahasa ilmiahnya tadi apa ya Pak ya? Dalam bahasa ilmiah, bunga keladi ini disebut dengan kaladium. Oh, kaladium ya Pak ya. Nah, jadi bisa menambah pengetahuan anak-anak juga ya. Iya, benar Kalau bahasa sekali. ilmiah dari bunga keladi ini adalah kaladium. Nah, tadi kan udah kita buat nih lubang di tengah-tengah tanahnya. Nah, itu tujuannya untuk agar tanamannya bisa masuk nih. Nah, sekarang kita masukkan, kemudian kita timbun kembali agar bunganya bisa tertanam dengan baik. Kalau tanahnya kurang, boleh ditambah nggak Pak ya? Tentunya boleh dong. Nah, di sini kan masih kurang nih karena kita hanya menambah secukupnya dulu tadi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi tanahnya. Oh, seperti itu ya cara menanam bunga kaladium. Oke. Oke, kemudian dipadat-padatkan. Oke, ini sudah tertanam bunganya. Nah, yang terakhir kita lakukan yaitu dengan menambahkan secukup air seperti itu. Jadi Nah, kita harus menyiram tanaman ya Pak dengan iya, teratur ya. Benar sekali. Karena tanaman juga butuh nutrisi. Nah, nutrisinya itu didapatkan dari air. Oke, sudah rasanya cukup untuk kita berikan air kepada tanamannya. Dan selesailah sudah proses cara penanaman bunga keladi atau bunga kaladium ini dengan menggunakan sampah organik seperti itu Bu. Oke, nah anak-anak gimana jelaskan? Ini adalah video tutorial untuk tanaman yang pertama. Jangan lupa masih ada loh tanaman selanjutnya. Yuk tetap stay tune di sini. Oke anak-anak, nah kita balik lagi nih. Ini video tutorial yang kedua cara menanam dalam kegiatan 3M kita kali ini. Nah, di sini Miss sudah ditemani oleh Master Green kita yang kedua, yaitu Bapak siapa Pak namanya Pak? Halo, selamat pagi Papa Mama serta peserta didik yang ada di rumah. Perkenalkan saya Sir Wilman. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah menanam yang tepat dan simpel. Oke, Pak, apa nih Pak tanaman yang akan kita tanam kali ini? Oke, untuk hari ini kita menanam pohon serikaya. Oh, pohon serikaya. Ya. Iya. Wow, kalau gitu nanti kalau udah bisa berbuah, saya dibagi ya Pak ya? Oke, boleh. Kayaknya seru ya Pak kalau di taman rumah kita atau di pekarangan rumah kita banyak pohon buah-buahan. Sama seperti di sekolah ini ya Pak ya, Ya. banyak pohon buah-buahan. Jadi kita sekalian juga menikmati udara yang segar dari tanaman, kita bisa nikmati buahnya juga. Betul nggak sih Pak? Betul Oke, sekali, Bu. nah Pak Mama, yuk anak-anak juga tetap stay tune ya, karena dengan kali ini kita akan dijelaskan cara menanam pohon buah dari buah apa tadi Pak? Buah serikaya. Serikaya oleh Master Wilman. Yuk Pak, kita mulai Pak. Oke, kita mulai langkah-langkahnya. Tentu saja kita sudah memakai terlebih dahulu sarung tangan. Oke, sarung tangan perlu ya Oke, anak-anak ya. agar kita terhindar dari bakteri. Oke, saya ikutan nih Pak, pakai sarung Oke. tangan. Selanjutnya apa nih Pak? Selanjutnya kita kita ambil tempat atau wadah, lalu kita masukin pupuk organik, yaitu menggunakan sampah organik, boleh dedaunan atau rumput-rumputan. Oh, begitu. Pak, sebenarnya sampahnya ini untuk apa sih Pak gunanya kita buat? Sampah ini sebagai pengganti pupuk. Oh, jadi seperti kompos ya Pak ya? Ya, betul sekali, Bu. Oh, jadi ini kompos yang versi mudahnya kita temukan ya, Ya. Pak? Oh, oke Pak, oke Pak. Yuk Oke. Pak, kita lanjut. Kita lanjutkan, kita masukin sampah organik dan kita hancurkan halus terlebih dahulu. Oke, kita potong kecil-kecil ya, Ya. anak-anak ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita masukin tanah. Oke, tanah. Kita masukin secukupnya terlebih dahulu. Oke, tanahnya tanah yang gimana sih Pak yang sebaiknya kita gunakan untuk menanam pohon buah ini? Apakah tanah liat atau tanah yang subur atau gimana Pak? Oke, tanah yang kita gunakan itu ialah tanah yang subur. Oh, tanah atau yang bisa kita subur lihat ya. seperti tanah hitam yang ada di dekat halaman rumah kita. Oh, kalau tanah bekas pembakaran sampah kira-kira bisa tidak ya Pak ya? Bisa. Untuk tanah bekas pembakaran sampah tentu saja bisa. Oke, setelah itu kita beri rongga, sedikit rongga
untuk bibit tanamannya. Oke. Oke, kita masukkan. Oke, jadi kita Oke. meletakkan tanaman di tengah-tengah ya Pak ya, Ya. pohon buahnya. Setelah Nah. itu kita masukkan kembali tanahnya. Lalu kita ratakan. Oke, nah anak-anak jangan lupa ketika memasukkan pohon buahnya ditahan dulu, baru kemudian tanahnya ditambahkan. Ya, tujuannya supaya pohon buahnya ini tidak miring-miring. Jadi ketika dia besar dia tetap akan tegak tumbuhnya, seperti itu ya. Oke. Nah, udah jadi nih Pak. Jadi, Wow. oke, untuk langkah berikutnya kita siram terlebih dahulu. Oke. Ternyata menanam pohon buah itu simpel ya Pak, nggak Simpel. ribet-ribet banget. Semua bisa sepertinya mengerjakannya ya Pak. Bisa, tentu saja bisa. Oke. Oke, sudah jadi ya Pak? Sudah jadi. Oke. Simpel bukan, Bu? Iya, simpel. Nah, anak-anak, beginilah cara menanam buah pohon Buah pohon serikaya. Srikaya yang cukup mudah dan bisa kita lakukan di rumah. Oke, Bapak cukup sampai di sini. Cukup Kita sampai bisa di sini. langsung simpan tanamannya di dekat cahaya matahari berarti ya Pak ya, Iya, yang terkena betul sekali. sinar cahaya matahari langsung. Tapi jangan di halaman yang terlalu panas juga. Jadi terkena sinar matahari langsung secukupnya saja. Oke, Oke. sekian untuk tanaman buah kali ini bersama Master Green yang kedua. Thank you Bapak Thank you. Wilman. Oke, nah anak-anak dan papa mama, kita kembali lagi dengan cara penanaman tanaman yang ketiga kali ini. Nah, tadi kita sudah menanam tanaman buah, yaitu buah srikaya. Nah, buat info anak-anak, nama ilmiah dari tanaman srikaya itu adalah Annona squamosa. Jadi, ini bisa untuk tambahan informasi dan juga pengetahuan baru buat anak-anak semua ya. Nah, kali ini Miss sudah ditemani oleh Miss Green yang ketiga nih. Tadi kan ada Master ya kan. Ini juga ada Miss Green namanya. Karena kali ini kita bersama dengan Ibu. Siapa Bu? Ibu Ucera. Oke. Halo anak-anak di rumah. Nah, oke. Miss, apalagi nih akan kita tanam hari ini? Oke, Miss. Tadi kan yang sudah dijelaskan oleh Pak Wilman dan Pak Irfadi itu tentang tanaman, buah-buahan dan Bunga ya? bunga, Iya, ya. benar-benar. Nah, sekarang juga tentang buah-buahan, tanaman tentang buah-buahan. Cuma ini bisa dimanfaatkan sebagai untuk sayur-sayuran loh, Miss. Oh iya? Iya. Waduh, hebat nih. Saya penasaran nih. Ini tanaman apa ya kira-kira yang bisa jadi sayuran ya? Ini tanaman bibit pohon tomat, Miss. Oh, tomat. Oh, nama ilmiah tomat ini apa ya kira-kira ya? Ini udah ada nih, yuk kita baca yuk. Nama ilmiahnya adalah Solanum lycopersicum ya anak-anak ya. Ini untuk tambahan pengetahuan buat kita semua. Oke Miss, saya udah penasaran nih cara menanam tomat ini yang simple tapi juga Nah, tepat. yang pertama itu, Miss, kita masukkan dulu sampah organik yang ada di perkarangan rumah. Oh, pakai sampah organik lagi ya Miss ya? Sama seperti menanam sayuran tadi. Oh, menanam benar-benar. tumbuh-tumbuhan. yang Miss gitu. pakai sarung tangannya dua Iya, ya? Pakai sarung tangannya dua. Sebenarnya kita pakai sarung tangan itu satu atau wajib dua sih Miss? ini dia, Miss. Sebetulnya bisa satu, bisa dua. Ketika kita mau mengambil bahan yang sulit untuk dipegang menggunakan plastik, itu bisa kita buka nih satunya untuk kita lepas dan kita pegang. Oh, Soalnya kan ada yang begitu. sulit seperti menyiram. Itu kan takutnya licin. Jadi Oh, begitu. satu bisa untuk megang gayungnya, satu untuk menyiram gitu, Oh, Miss. jadi tergantung kebutuhan ya Miss ya? Ya, benar Oke. sekali. Nah, Lanjut nih Miss. oke, setelah kita masukkan sampah organik yang sudah kita hancurkan, nah seperti Jangan yang lupa dihancurkan ya seperti yang anak-anak. bilang Pak Wilman tadi, selain daun-daunan yang kering juga bisa pakai tumbuh-tumbuhan yang ada di pot-pot bunga, bisa kita jadikan sampah organik juga. Oh, jadi sisa-sisa rumput-rumput juga bisa ya Miss ya? Jadi nah, pupuk organik. Rumput-rumput yang ada di dalam pot itu jangan dibuang, tapi bisa dijadikan sampah organik juga, Miss. Oh, jadi pupuk organik nih. Iya. Pengetahuan baru nih buat kita semua ya. Nah, Oke, setelah selanjutnya. itu, Miss, Mm-mm. kita masukkan dulu nih tanahnya Oke. secukupnya. Tanah ya. Ya, sampai sampah organiknya itu tidak terlihat lagi, Miss. Oh. Iya, sampai Oke, sampah oke. organiknya ini tidak terlihat lagi. Nah, kita masukkan sampai sampah-sampah organik tidak terlihat lagi. Oke, jangan lupa pakai tanahnya tanah yang subur ya Miss ya. Ya, seperti Oke. yang dijelaskan tadi, mister-mister yang hebat-hebat tadi tuh. Oke, wah makin seru nih cara Nah. nanamnya nih. Nah, setelah sudah
Jangan terlalu penuh dulu. Oke. Baru kita masukkan bibit pohon tanaman yang akan kita tanam. Oke, Nih. harus hati-hati ya Miss Iya, ya. Jangan hati-hati. sampai nanti patah nih bibitnya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian tunggu kita tambah sedikit ya tanahnya soalnya tidak nampak nanti Miss. Oke. Nah, oke. Oke, lanjut Miss. Lanjut terus ya. Seru banget nih kan menanam nih. Oh, jelas seru dong, Miss. Ini bisa jadi kegiatan yang produktif banget nih buat anggota keluarga. Coba deh kita sama-sama nanam di rumah. Pasti seru kan? Selain kita punya tanaman yang baru, nanti udara di sekitar rumah juga jadi lebih sehat. Nah, kegiatan ini juga bisa membangun kebersamaan di antara anggota keluarga. Bener nggak, Miss? Benar sekali Miss. Iya dong. Nah, setelah dipenuhkan kita kasih ruang sedikit untuk Oke. tanamannya. Kasih ruang, kemudian jangan lupa dipadatkan lagi dengan tanah secukupnya. Oke. Dengan tanah secukupnya agar padat gitu, Miss. Oke. Oke. Jadi kebutuhan tanah untuk setiap tanaman itu tergantung ukuran dan jenis tanaman ya, Miss Iya, ya. betul sekali. Kalau Oke. misalnya bibitnya itu kecil, itu jangan sampai tertimbun tanahnya, Miss. Oke. Tertimbun tumbuhannya, maksudnya Oke. begitu. Boleh Nah, dicatat ya anak-anak iya. ya. Nanti besar banyak pula tanah daripada Tanamannya malah tenggelam ya, Miss ya? tenggelam Bener Miss. banget tuh, Rusak Miss. jadinya. Oke. Nah, setelah itu baru disiram air. Oke. Nah, untuk yang pertama ini airnya perlu banyak atau secukupnya aja sih, Miss? Secukupnya aja, Oh, Miss. secukupnya ya. Jangan lupa nyiram tanamannya itu 3 hari sekali. 3 kali sehari maksudnya, Miss ya? Iya, 3 hari Kebalik, sekali. Miss. kayak makan ya. Iya ya. Kita kan butuh makan pagi, siang, dan Malam. Tumbuhan juga begitu. Oh, Nah, ini tadi begitu. bisa dimanfaatkan sarung tangannya yang satu pakai, yang satu tidak ketika ada mau menyiram tumbuhan. Oh, Nih. begitu. Supaya nggak licin berarti ya, Iya, Miss supaya ya? nggak licin. Oke. Nah, disiram sedikit, Miss. Oke. Nah, jangan banyak-banyak ya, Miss, siramnya. Ya, oke. Siap, Miss. Mm-mm. Wah, saya dapat pengetahuan baru nih. Oke. Nah, selanjutnya gimana nih, Miss? Ini udah bisa nih, Miss? Sudah selesai? Sudah bisa dan Oke. sudah jadi. Tapi jangan lupa disiram ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita letakkan di tempat yang bisa terkena sinar matahari secara langsung nih. Iya. Oke, nah selanjutnya Miss, saya mau tanya-tanya nih. Oke, boleh, Kira-kira silakan, Miss. manfaat dari kita menanam ini apa sih? Nah, sebetulnya manfaatnya tuh sangat banyak sekali ya, Miss. Tapi saya jelaskan secara garis besarnya aja nih, Miss. Yang Oke. pertama itu ada untuk menyegarkan udara di sekitar rumah kita. Nah, yang kedua itu bisa sebagai sumber makanan. Wah, keren nggak, Miss? Oh, iya benar itu, Miss. Kalau misalnya nih serikayanya yang tadi berbuah ya, kan kita Iya. bisa makan serikaya. Iya, betul, Miss. Seperti tema kita MM Show pada episode kedua ini yaitu menanam, Iya, menanam, merawat. dan menuai. Iya, betul Nah, sekali. Inilah dia setelah kita menanam, terus kemudian kita rawat dan kita akan menuai nantinya, Miss. Benar banget itu, Miss. Nah, manfaat yang ketiga yaitu Miss untuk mengurangi polusi udara, Miss. Nah, tidak hanya di lingkungan kita tapi sangat bermanfaat untuk bumi kita, Miss. Oh, gitu. jadi semakin banyak tanaman, maka polusi udara di bumi kita bisa semakin berkurang ya, Miss ya? Benar sekali, Miss. Waduh, ternyata ini tindakan kecil yang bisa memberikan dampak yang besar ya, Miss ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya itu untuk penghijauan, tidak di lingkungan kita tapi di sekitar area di pekarangan rumah kita gitu. Miss. Cocok banget dong, Miss, untuk area Pekanbaru yang panas gini ya Iya, kan? benar sekali. Kalau banyak tanaman pasti panasnya bisa berkurang. Oke, Ya betul. kan? Oke. Nah, oke, Miss. Saya rasa cukup sampai di sini ya, Miss ya. Iya. Atau ada manfaat lagi, Miss, yang lain? Itu secara garis besarnya saja, Miss. Oke. Sebetulnya banyak banget manfaatnya ya. Oke. Nah, mungkin itu saja, Miss. Oke, Miss. Oke, Miss, thank you banyak. Terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan yang begitu detail, cara menanam, bahkan manfaatnya untuk kami semua. Oke, bye-bye, Miss. Bye-bye. Thank you Bye-bye, ya. semua. Oke, Papa Mama dan anak sekalian, tadi kita sudah saksikan nih tutorial cara-cara menanam ketiga tanaman yang ada di depan ini. Wah, saya jadi pengen ikutan jadi Miss Green juga dong, ya kan? Nih udah pakai topi seperti Miss Green yang tadi. Oke, anak-anak,
Papa Mama dan anak sekalian yang ada di rumah pasti udah pada penasaran kan dan pengen praktek langsung nih menanam tanaman di rumah. Oke, yuk kita lakukan tindakan penghijauan dari rumah masing-masing dengan tindakan kecil seperti ini supaya bisa mewujudkan penghijauan bagi bumi kita, supaya nanti kita mendapatkan pasokan oksigen yang cukup dan juga membersihkan polusi udara yang ada di sekitar kita. Nah anak-anak, rasanya MM Show kita kali ini tidak akan lengkap tanpa adanya giveaway kan? Oke, jadi Miss sudah menyiapkan giveaway yang akan anak-anak ikuti. Caranya adalah dengan mengirimkan foto bersama tanaman kesayangan kalian dengan caption nama ilmiah dari tanaman tersebut. Jangan lupa post di Instagram masing-masing dengan men-tag nama sekolah kita, yaitu SMP dan SMK Meta Maitreya. Oke anak-anak, sekian M-Show kita kali ini Miss akhiri. Semoga menang dan berhasil, dan terima kasih sudah bergabung dan menonton acara kita hari ini. Goodbye all.